Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Amatullah Parafitsah dengan NIM 07231013 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2023 yang di sini akan mempresentasikan tentang peran geomatika dalam pekerjaan bidang teknik sipil dari mata kuliah Geomatika dan Sistem Informasi Geografi. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan tentang geomatika menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, geomatika adalah sebuah istilah ilmiah modern yang berarti pendekatan terpadu dalam mengukur, menganalisis, dan mengelola deskripsi dan lokasi data-data kebumian yang sering disebut sebagai data spasial. Dan di teknik sipil itu sendiri ada 6 bidang. Yang pertama ada bidang ilmu beton dan material, yang kedua ada bidang rekayasa struktur, yang ketiga ada bidang geoteknik, yang keempat ada bidang hidroteknik, yang kelima ada bidang rekayasa transportasi, dan yang keenam ada bidang manajemen konstruksi. Yang pertama ada bidang ilmu beton dan material. Ilmu beton dan material dalam teknik sipil berkaitan dengan pemahaman tentang campuran bahan seperti pasir, kerikil, batu pecah, semen, dan bahan tambahan lain yang digunakan dalam konstruksi. Geomatika memainkan peran penting dalam bidang ilmu beton dan material dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang lingkungan fisik di mana material-material tersebut digunakan. Beberapa peran geomatika di bidang ilmu beton dan material. Yang pertama ada pemetaan lokasi sumber. Material dapat digunakan untuk memetakan lokasi sumber material seperti pasir, kerikil, batu, dan bahan lain yang digunakan dalam produksi beton. Pemetaan ini membantu dalam perencanaan logistik untuk pengangkutan material ke lokasi konstruksi. Lalu yang kedua ada analisis topografi. Geomatika dapat digunakan untuk menganalisis topografi dan kontur permukaan tanah di lokasi konstruksi. Ini membantu dalam perencanaan konstruksi, fondasi, dan penempatan struktur beton. Yang ketiga ada pemodelan situasi geografis. Geomatika memungkinkan pemodelan situasi geografis seperti curah hujan, suhu, dan tekanan tanah di lokasi konstruksi. Pemahaman ini penting dalam merancang struktur beton yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang berubah. Yang keempat ada pemantauan lingkungan. Geomatika dapat digunakan untuk memantau perubahan lingkungan seperti erosi tanah, perubahan sungai, atau penurunan tanah di sekitar konstruksi. Pemantauan ini membantu dalam mengevaluasi dampak konstruksi terhadap lingkungan sekitar dan merencanakan tindakan mitigasi yang tepat. Lalu yang kelima ada analisis kualitas bahan. Teknologi pemantauan dan pemetaan geospasial dapat digunakan untuk menganalisis kualitas material seperti kekuatan beton, ketahanan terhadap korosi, dan karakteristik lainnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memastikan keandalan dan kualitas struktur beton. Jadi, dengan memanfaatkan teknologi dan konsep geomatika, para profesional dalam bidang beton dan material dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merencanakan, merancang, dan memantau proses konstruksi, serta memastikan keberlanjutan lingkungan dan kualitas infrastruktur yang dibangun. Lalu yang kedua ada bidang rekayasa struktur. Bidang teknik ini yang berhubungan dengan desain struktural secara ekonomis dan elegan, sehingga struktur dapat menahan beban yang mungkin terjadi. Geomatika juga memainkan peran penting dalam bidang rekayasa struktur, dengan menyediakan data geospasial yang diperlukan untuk merancang, membangun, dan memantau struktur bangunan. Berikut ini adalah peran geomatika bidang rekayasa struktur. Yang pertama adalah pemetaan situs konstruksi. Geomatika digunakan untuk memetakan situs konstruksi dan memberikan informasi tentang topografi, morfologi tanah, dan kondisi geologi di area tersebut. Informasi ini membantu insinyur struktur dalam merencanakan fondasi dan mengadaptasi desain struktur secara dengan kondisi lokal. Lalu yang kedua ada perencanaan drainase dan perkerasan. Data geospasial digunakan untuk merencanakan sistem drainase dan perkerasan yang efektif di sekitar struktur bangunan. Pemetaan ini membantu dalam menghindari risiko terjadinya erosi tanah atau permasalahan drainase yang dapat mempengaruhi kestabilan struktur. Lalu yang ketiga ada pemantauan perubahan topografi.
Geomatika memungkinkan pemantauan perubahan geografi di sekitar struktur bangunan, termasuk penurunan tanah atau pergeseran lereng. Pemantauan ini penting untuk mengidentifikasi potensi risiko kerusakan struktural dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Lalu yang keempat ada analisis kestabilan struktur. Data geospasial dapat digunakan untuk menganalisis kestabilan struktur terhadap gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, dengan memanfaatkan informasi tentang pola seismik dan topografi. Insinyur struktur dapat merancang bangunan yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Lalu yang kelima ada pemodelan struktur bangunan. Geomatika mendukung pemodelan 3D, dan pemetaan berbasis GIS yang membantu insinyur struktur yang merancang dan memvisualisasikan struktur bangunan secara akurat. Pemodelan ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi potensi konflik desain dan mengoptimalkan kinerja struktural. Jadi, dengan menggunakan teknologi dan data geospasial yang disediakan oleh Geomatika, para insinyur struktur dapat meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi dalam merancang dan membangun struktur bangunan yang kompleks dan tahan lama. Lalu di bidang ketiga ada bidang geoteknik. Geoteknik mempelajari perilaku bumi, tanah, dan batuan, serta penerapannya dalam perencanaan, perancangan, dan konstruksi struktur. Geomatika memiliki peran yang penting dalam bidang geoteknik dengan menyediakan data geospasial yang diperlukan untuk menganalisis, merencanakan, dan memantau kondisi geologi dan geoteknik suatu lokasi. Berikut adalah peran geomatika bidang geoteknik. Yang pertama ada pemetaan geologi dan geomorfologi. Geomatika digunakan untuk memetakan geologi dan geomorfologi suatu daerah. Informasi ini penting untuk memahami struktur geologi dan karakteristik tanah di lokasi konstruksi. Pemetaan ini membantu dalam mengidentifikasikan potensi bahaya geologi seperti longsor, keretakan tanah, atau aspek geoteknik lainnya yang dapat mempengaruhi kestabilan konstruksi. Lalu yang kedua ada analisis topografi dan ketinggian. Data geospasial digunakan untuk menganalisis topografi dan ketinggian suatu daerah. Informasi ini penting dalam merencanakan konstruksi fondasi, drainase, dan sistem perlindungan dari bahaya alam seperti banjir dan erosi. Analisis topografi juga membantu dalam merancang jalan akses dan infrastruktur pendukung lainnya. Yang ketiga adalah penilaian risiko bencana alam. Geomatika memungkinkan penilaian risiko bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor. Dengan memanfaatkan data geospasial, para ahli geoteknik dapat menganalisis potensi kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam dan merancang struktur bangunan yang tahan terhadap kondisi ekstrem tersebut. Yang keempat ada pemantauan deformasi tanah. Geomatika digunakan untuk memantau deformasi tanah di sekitar proyek, konstruksi, atau fasilitas infrastruktur. Pemantauan ini penting untuk mengidentifikasi potensi kerusakan struktural atau perubahan kondisi geoteknik yang dapat mempengaruhi kinerja konstruksi. Dan yang kelima ada perencanaan konstruksi fondasi. Data geospasial membantu dalam perencanaan konstruksi fondasi yang sesuai dengan karakteristik geoteknik tanah di lokasi konstruksi. Pemetaan ini memungkinkan insinyur geoteknik untuk merancang fondasi yang stabil dan efisien untuk mendukung struktur bangunan. Jadi, dengan memanfaatkan teknologi dan data geospasial yang disediakan oleh Geomatika, para ahli geoteknik dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang kondisi geologi dan geoteknik suatu daerah, serta merancang dan membangun infrastruktur yang lebih aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Lalu, selanjutnya ada di bidang hidroteknik. Hidroteknik merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal yang terkait dengan perancangan, pembangunan, dan pengelolaan termasuk operasi dan pemeliharaan bangunan air. Geomatika memainkan peran yang signifikan dalam bidang hidroteknik dengan menyediakan data geospasial yang diperlukan untuk merencanakan, mengelola, dan memantau sumber daya air serta infrastruktur terkait. Berikut ini adalah peran geomatika di bidang hidroteknik. Yang pertama ada pemetaan sumber daya air. Geomatika digunakan untuk memetakan dan memantau sumber daya air seperti sungai, waduk, danau, dan reservoir.
Pemetaan ini membantu dalam pemantauan jumlah air yang tersedia serta distribusi spasialnya. Yang penting dalam merencanakan pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur pengairan. Yang kedua ada analisis hidrologi. Data geospasial digunakan untuk menganalisis karakteristik hidrologi suatu daerah, termasuk pola aliran air, curah hujan, evapotranspirasi, dan runoff permukaan. Informasi ini membantu dalam permodelan dan peramalan banjir, penilaian risiko banjir, serta perencanaan pengelolaan banjir dan drainase. Yang ketiga ada perencanaan infrastruktur pengairan. Geomatika mendukung perencanaan dan desain infrastruktur pengairan, seperti saluran irigasi, bendungan, jaringan pipa, dan sistem drainase. Pemetaan topografi, analisis hidrologi, dan pemodelan hidraulis digunakan untuk merencanakan infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan. Lalu yang keempat ada manajemen kualitas air. Geomatika memainkan peran dalam pemantauan dan manajemen kualitas air. Data geospasial digunakan untuk memantau polusi air, mengidentifikasi sumber pencemar, dan mengelola kualitas air untuk keperluan konsumsi, pertanian, dan lingkungan. Lalu yang terakhir ada pemantauan perubahan lingkungan. Geomatika memungkinkan pemantauan perubahan lingkungan seperti perubahan tutupan lahan, perubahan pola aliran sungai, dan penurunan kualitas air. Pemantauan ini penting untuk mengevaluasi dampak perubahan iklim, aktivitas manusia, dan faktor lainnya terhadap sumber daya air dan ekosistem perairan. Jadi, dengan memanfaatkan teknologi dan geospasial yang disediakan oleh Geomatika, para ahli hidroteknik dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem hidrologi dan sumber daya air, serta merencanakan, mengelola, dan memantau infrastruktur hidroteknik secara lebih efektif dan berkelanjutan. Lalu, ada di bidang rekayasa transportasi. Bidang keahlian berhubungan dengan mengaplikasikan pendekatan saintifik dalam merencanakan, mendesain, mengoperasikan, dan mengatur sistem transportasi seperti jalan raya, jalur atau rel kereta, transportasi air dan udara. Geomatika memainkan peran penting dalam bidang rekayasa transportasi dengan menyediakan data geospasial yang diperlukan untuk perencanaan, perancangan, dan pengelolaan infrastruktur transportasi. Berikut ini adalah peran geomatika di bidang rekayasa transportasi. Yang pertama, ada pemetaan jaringan transportasi. Geomatika digunakan untuk pemetaan jaringan transportasi, termasuk jalan raya, rel kereta api, bandara, dan pelabuhan. Pemetaan ini mencakup informasi tentang topografi, tata guna lahan, dan ketersediaan ruang yang penting untuk perencanaan rute dan pengembangan infrastruktur transportasi. Lalu yang kedua ada analisis lalu lintas. Data geospasial digunakan untuk analisis lalu lintas, termasuk pemodelan arus lalu lintas, evaluasi kepadatan lalu lintas, dan identifikasi titik kemacetan. Informasi ini membantu dalam perencanaan, perbaikan jalan, penempatan sinyal lalu lintas, dan pengaturan rute transportasi yang lebih efisien. Lalu yang ketiga adalah perencanaan jalan dan jalur kereta api. Geomatika mendukung perencanaan dan desain jalan raya, jembatan, dan jalur kereta api. Pemetaan topografi dan analisis geoteknik digunakan untuk merencanakan rute yang optimal, serta untuk menentukan konstruksi fondasi dan penempatan struktur. Lalu yang keempat ada pemantauan kondisi infrastruktur. Geomatika digunakan untuk pemantauan kondisi infrastruktur transportasi seperti jalan raya, jembatan, dan terowongan. Pemantauan ini mencakup identifikasi kerusakan, penurunan tanah, dan perubahan topografi yang dapat mempengaruhi keamanan kinerja infrastruktur. Lalu yang terakhir ada navigasi dan posisi. Teknologi GPS atau Global Positioning System yang merupakan bagian dari geomatika digunakan untuk navigasi dan penentuan posisi kendaraan di jalan raya, kereta api, dan jalur penerbangan. GPS juga digunakan dalam sistem transportasi publik dan logistik untuk pelacakan dan pengelolaan armada kendaraan.
Dengan memanfaatkan teknologi dan data geospasial yang disediakan oleh Gematika, para ahli rekayasa transportasi dapat meningkatkan efisiensi keamanan dan keberlanjutan sistem transportasi, serta merencanakan pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Lalu, di slide berikutnya, dan yang terakhir adalah di bidang manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi merupakan ilmu yang memberikan pengetahuan dan praktek terkait berbagai aspek manajerial serta teknologi dalam proyek konstruksi. Geomatika memainkan peran yang penting dalam bidang manajemen konstruksi dengan menyediakan informasi geospasial yang diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek konstruksi. Berikut adalah beberapa peran geomatika di bidang manajemen konstruksi. Yang pertama adalah pemetaan lokasi proyek. Geomatika digunakan untuk pemetaan lokasi proyek konstruksi, termasuk pemetaan topografi dan survei tanah. Informasi ini membantu manajer konstruksi dalam merencanakan penempatan fasilitas konstruksi, akses jalan, dan tata letak keseluruhan proyek. Yang kedua adalah pemantauan progres konstruksi. Data geospasial digunakan untuk pemantauan progres konstruksi, termasuk pemetaan area yang telah selesai, volume material yang digunakan, dan timeline proyek. Pemantauan ini membantu manajer konstruksi dalam mengidentifikasi keterlambatan atau perubahan dalam progres proyek secara real time. Yang ketiga ada manajemen sumber daya. Geomatika mendukung manajemen sumber daya proyek seperti alat berat, material, dan alat dan tenaga kerja. Data geospasial digunakan untuk pelacakan lokasi dan penggunaan sumber daya, serta perencanaan logistik untuk pengangkutan material dan peralatan. Yang keempat ada analisis keselamatan dan risiko. Geomatika memungkinkan analisis keselamatan dan risiko dalam proyek konstruksi. Informasi geospasial digunakan untuk mengidentifikasi area berpotensi bahaya seperti daerah longsor atau zona banjir, serta untuk merencanakan tindakan mitigasi risiko yang tepat. Yang kelima ada pemetaan infrastruktur geomatika. Mohon maaf, yang kelima ada pemetaan infrastruktur. Geomatika digunakan untuk pemetaan infrastruktur yang telah selesai, termasuk jaringan jalan, saluran air, dan struktur bangunan. Pemetaan ini membantu dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur serta memberikan informasi penting untuk perencanaan proyek konstruksi yang akan datang. Dengan memanfaatkan teknologi dan data geospasial yang disediakan oleh Geomatika, manajer konstruksi dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas proyek konstruksi, serta mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengan manajemen proyek. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.